Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang paling indah, suara yang paling merdu, suara yang paling jujur adalah suara hati. Hai, saya Ardi. Dalam waktu yang menarik ini, saya akan membawakan topik buanglah keegoan dalam diri. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena di dalam diri kita ada suara-suara yang perlu didengar dan ada suara-suara yang perlu tidak didengar. Dan suara yang harus dibuang seperti keegoan diri. Apa itu ego? Ego adalah bagian diri atau aku atau saya atau inilah aku. Hingga ego itu berkata, mau tidak mau itu saya. Suka tidak suka saya sendiri. Saya berbuat atau tidak berbuat saya sendiri. Itulah ego. Ego ini sangat dominan, hanya mementingkan diri sendiri dan kadang tidak memikirkan nasib orang lain, tidak memikirkan lingkungan, tidak memikirkan dampak yang dilakukan. Kenapa bisa ada ego? Dan untuk mengetahuinya, saya akan membahas dulu tentang ciri-ciri kalau masih punya sifat ego. Yang pertama adalah haus pengakuan. Jika Anda menyumbang atau membantu orang lain karena ingin diakui, ingin dipuji, berarti Anda dikuasai ego. Yang kedua adalah tidak jujur. Ya, setiap orang mau hidup nyaman, mau hidup enak, mau punya rumah mewah, mobil baru. Tapi terkadang dengan keinginannya itu melakukan tindakan yang menyimpan tindakan yang tidak jujur. Itu juga dikuasai ego. Yang ketiga adalah semua keinginannya maunya dituruti atau didahulukan. Pernah nggak ngantri, tiba-tiba ada orang dari belakang dan maunya terdepan. Alasannya karena hanya sepele. Dan dia sudah diberitahu bahwa harus ngantri, tapi dia masih ngotot, masih ingin terus yang pertama. Nah, itu juga termasuk ego. Yang keempat adalah gengsi. Orang gengsi ini juga termasuk dikuasai ego. Pernah nggak Anda menjumpai orang sebenarnya perlu bantuan tapi gengsi minta tolong karena merasa dia bisa sendiri, karena merasa pintar, atau sebenarnya
belum pantas untuk memiliki barang-barang itu. Karena mau dilihat keren, mau dilihat wow, akhirnya dipaksa untuk memiliki barang itu. Itu termasuk ego. Yang kelima adalah mudah sekali tersinggung. Saya pernah kirim status di Facebook dengan mengutip kata-kata bijak, jika kamu ingin dapat ikan, maka berikanlah umpan yang disukai ikan. Kalau diartikan itu begini artinya, kalau mau dapat banyak pelanggan, buatlah taman yang disukai pelanggan. Atau kalau mau pelanggan datang, berikanlah pelayanan yang disukai pelanggan. Namun di kolom komentar ada beberapa orang yang marah, bahkan mengatakan, makan saja itu ikanmu. Ternyata orang itu adalah pedagang ikan. Dia tersinggung, padahal kata-kata itu tidak menyinggung. Bahkan kalau diberikan artinya untuk memberikan suatu pemahaman ilmu atau strategi untuk mendapatkan lebih banyak. Tapi dia marah, dia tersinggung. Ya, itu juga ego. Yang keenam adalah ogah meminta maaf. Terkadang seseorang menganggap orang lain yang salah. Namun di kemudian hari ternyata anggapannya itu salah. Dan dia ogah meminta maaf kepada orang itu. Itu juga termasuk ego. Yang ketujuh, dia yang paling benar, merasa paling benar. Ini kebanyakan seorang ketika di dalam pergaulan atau di dalam diskusi, selalu pendapatnya yang mau didengar, pendapatnya yang selalu mau diambil karena merasa benar. Itu juga termasuk ego. Yang kedelapan adalah sulit menerima kenyataan. Ya, memang terkadang kejadian atau peristiwa kita tidak menginginkan. Tapi namanya manusia punya keterbatasan. Mungkin akan mengalami sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti ditinggalkan pasangan, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan orang yang dicintai, dan itu sulit menerima kenyataan, sulit bahwa itu diikhlaskan. Dan selalu menolak kejadian itu, sehingga hidupnya selalu bersedih, selalu menderita. Ini adalah sifat ego juga. Yang kesembilan adalah selalu merasa korban. Ini juga terkadang terjadi
seseorang yang merasa korban, seperti di dalam perusahaan mengadakan rapat untuk merumuskan masalah, dan tentu dalam rapat itu dikeluarkan banyak ide, dan Anda pun mengeluarkan ide, tapi ide Anda ditolak. Nah, orang-orang yang biasanya ketika ditolak idenya dan langsung keluar di perusahaan itu karena merasa dia korban. Padahal kalau dia tidak keluar, bisa saja nanti dia berkontribusi yang lain. Tapi karena merasa korban, karena pendapatnya tidak dengar, akhirnya dia keluar di perusahaan itu. Dan itu juga termasuk ego. Yang ke-10 adalah agresif. Ini bisa terjadi pada seseorang yang mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan wilayahnya. Ketika ada yang menonjol, ketika ada yang dirasa mempengaruhi kedudukannya, dia pasti ingin menjatuhkannya, ingin supaya dia tidak bertumbuh. Ini juga termasuk ego. Yang ke-11 adalah enggan berterima kasih. Ya, tentu mungkin teman-teman pernah bertemu orang seperti itu, sudah dibantu, sudah ditolong keluarganya, sudah ditolong dirinya, tapi ketika dia lepas dari masalahnya, dia enggan berterima kasih. Nah, itu juga termasuk ego. Nah, bagaimana supaya mengatasi ego dalam diri? Yang perlu adalah lebih mendengarkan suara-suara hati, lebih jujur pada diri sendiri. Karena ego itu biasanya tidak mau menerima suara hati bahwa itu tidak benar, itu salah. Dan suara hati itu dibungkam karena keegoannya yang didepankan. Makanya kalau mau mengatasi ego, ya lebih sensitif untuk mendengarkan suara-suara hati. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.